Oke, kita siap belajar. Sekarang saya sudah menggambar seperti ini. Yang pertama adalah ini adalah pola wanita. Kenapa saya duluin wanita? Karena penting untuk menentukan dari kisah cinta, ya kan? Ingat ya, kalau belajar dengan saya dengan algoritma harus hafal sebelum-sebelumnya. Tetapi ini adalah algoritma grafik namanya. Nah, kalau yang bawah adalah pria, yang atas adalah wanita. Nah, ini ada sedikit perbedaan. Ini adalah tentang payudara punya ukuran 30 sampai 32, 34, 36. Lalu apa kaitannya dengan pria? Nah, pria dia tidak bisa diketahui, ya kan? Nah, ini tanda seru dan ini tanda ini. Tetapi kalau Anda melihat pasangan hidupnya yang kemudian dia terkait dengan cinta sejati, maka dia akan mengikuti ini. Oke? Jadi kalau dia belangsak ya belangsak, tambah maju ya tambah maju gitu. Kalau dia nggak ikut aturan, artinya kalau pada tahap percintaan, bercinta dan segala macamnya dia mengalami keterlepasan, maka keterlepasan itu akan membuat dia maju. Tetapi kalau pencapaian yang aslinya dia tidak. Misalnya dia punya istri, ternyata dengan pengetahuan dan pencapaian misalnya di payudara 34, ya kan? 30 sampai 32 itu anak satu, ya kan? Maksimum 2, ya kan? Kemudian 32 sampai 34 berarti anak 3, katakanlah 4, ya kan? Maka dia titik pencapaian sampai di sini. Estimasinya, ya kan? Ingat, kematian orang yang percaya dengan sesuatu yang baik dan mengikuti pencapaian, dia akan diberkati dan diberikan umur yang lebih panjang sedikit untuk menikmati. Mengapa demikian? Ini adalah lemah. Lemah apa? Ini adalah tanda dia lemah dalam seksual, bukan kata mati. Karena kalau kata mati dia udah masuk di sini. Berarti di sini ada spare. Sama, ini juga ada spare. Yang kemudian spare ini itu yang akan dipergunakan untuk dia bertambah, ya kan, berfungsi, meraih bahagia, sukses, harmonis, yang dia belajar dari pencapaian ini. Misalnya ini udah dong nama, oke. Kemudian jenazah dia akan tinggalkan warisan yang dekomposition, oke, kalian tahu. Tetapi kita malam ini kita akan bahas, kalau ini saya pakaikan algoritma. Apa algoritmanya? Algoritma saya katakan ini adalah tahun. Tahun itu ada berapa bulan? 12. Mengapa 12? 1 bumi dan 2 benda terkait dengan matahari dan bulan. Itu sebabnya 12 bulan. Mengapa? Nah, 1 2. 1 bumi, 2 benda penerang, matahari dan bulan terkait dengan kategori lebih dari sempurna. Oke, udah ya. Nah, kita mundur. Ini adalah gambaran bumi sempurna yang menyediakan semua disupport oleh lebih daripada sempurna. Apa itu? Nah, kita akan bahas. Ternyata ini adalah terkait dengan, kalau ini tahun, maka ini adalah bulan, ya kan? Dong, bulan yang terdiri dari sebelumnya hitungan apa? Hari. Oke ya, hitungan hari. Yang kemudian hitungan hari dia terkait dengan pola ini. Apa itu? Jam. Nah, ada berapa jam? 12 jam. 12 jam atas, 12 jam bawah, yang kita sebut dengan siang dan malam, ya kan? Yang kemudian kalau kita polakan lebih jauh lagi. Nah, perhatikan, kalau kita memiliki pola dan algoritma dengan ketulusan, maka sampai ada sesuatu yang di sini pun kita tahu apa itu kisahnya. Aten tentang apa? Tentang 10. Itu sebabnya saya mau gambarkan begini. Ini kan? Nah, 5. Tapi kalau saya jadikan dia begini, maka hitungannya menjadi 7. Wah, 7, ya kan? Dari penciptaan yang kemudian 7 dia menjadi 14. Bukan 14 lagi. Dalam hitungan 1 itu tidak 5 tetapi 7 kan?
Jadi dalam 1 bulan tetap 30. Mengapa 30? Nah, terkait ini. 1 bulan terkait ini, terkait dengan 3, yaitu atas 2 lingkaran. Itu ada algoritma. Loh, kok begitu? Ya, mengapa? Karena Aten adalah gambaran 2 tangan. Yang kemudian algoritmanya dibawa. Oke, jadi ini 12. Yang kemudian ini berapa? 5 minggu. Ini terkait dengan minggu sampai hitungan bulan. Perhatikan, minggu sampai bulan. Oke. Kemudian bulan kalkulasi pada tahun. Udah ya, itu adalah sebuah algoritma. Lalu kalau ini 10 dalam 1 bulan itu berapa? Sama 30. Yang kemudian kalau di jumlah nanti semuanya adalah 300. Oke, terkait dengan algoritma angka. Nah, lalu bagaimana jika dirubah di Gregorian yang bersimbolis seperti ini? Oke, yang kemudian akan berubah menjadi sebuah hitungan Gregorian. Itu sebabnya kalau Anda cari tahu apa yang kita pakai itu Gregorian. Loh, mengapa sih harus dibuat Gregorian? Dan tentu dampaknya akan berkelebihan. Nah, kelebihan inilah yang menjadi kuncinya. Mengapa? Karena kalau Anda lebih, berarti Anda sebetulnya tahu kalau itu lebih, ya kan? Karena memang terpaut. Karena ada yang lebih, ada yang dikurangi, bahkan ada yang sangat kurang. Ingat, dari 7, 6, dan 5 aslinya, ya kan? Yang kemudian menjadi tambahan dan sebagainya. Itu sebabnya apa yang kalian lakukan itu selalu lebih dulu daripada keaslian. Mengapa begitu? Karena kepalsuan selalu begitu sifatnya. Berkemunafikan selalu begitu sifatnya. Nah, lalu apa yang kita bisa ambil pelajaran selain kita punya algoritma tentang waktu di bumi perjalanan? Nah, jadi misalnya saya hitung ulang. Contoh ya. Contohnya saya bawa di sebuah garis Indonesia lah. Dari 1945 sampai di 2023 itu 78. Belum nyampe 78. Ya kan? Di tahun ini 78 atau berapa? Ini 2023, 45. Ya sekitar itulah. 77 atau 78 ya. Ya, 77 atau 78 belum nyampe berarti kan genapnya. Kemudian Anda akan kalikan, Anda akan mendapati ada selisih. Nah, selisih itu kita akan ambil poinnya, yaitu dengan pola algoritma. Lalu dari sini ke sini untuk apa sih? Untuk Anda melihat pola yang sama dan pengulangan yang sama. Itu sebabnya blunder di sini tapi dengan materi yang berbeda tetapi polanya sama. Contohnya kasus Johnny G. Plate, ya kan? Apa itu? Tower pada tahun yang lalu terkait dengan perkembangan digital itu bukan dalam rupa tower. Apa? Namanya digital. Bukan tower, bukan televisi. Sebelum televisi, karena Anda akan mendapati selisih tahunnya itu sebelum pertelevisian juga mulai. Apa itu? Perbukuan. Loh, perbukuan yang mana? Namanya Lembaga Alkitab Indonesia. LAI. Lai. Oke, nah ini bukan berarti terkait dengan ini polanya dulu kita algoritma. Kemudian nanti kita akan lihat kisahnya untuk kita mengejar ketertinggalan dan satu set tuh ketangkep. Jadi pengulangan politik-politik yang sekarang ya terpaut dengan masa-masa yang lalu yang kemudian dilakukan oleh anak turunannya. Karena ini akan bercerita tahun ini, oh itu kakek, anak, dan cucu. Paling jauh cicit, karena di sini dia lebih tua dan sudah mati. Nah, itu adalah 3 atau 4 generasi. Itu sebabnya disebut sebagai 4G. Jauh ya, 4G. Nah, yang kemudian kalian akan mendapati banyak hal lagi. Seperti apa? Itu yang kalian inginkan daripada sampai pada
bukan terkaan, tetapi memang karena ada selisih asli dan palsu seperti berlian, presisi bukan berlian, barang palsu dan barang asli itu ada selisih nilai, selisih materi, selisih massa jenis yang kemudian ketika disusul dia akan memunculkan apa ya, pengetahuan yang keren gitu kan. Anda kan yang palsu lalu maju. Nah, ini yang seru. Siapa yang punya ilmu ini dia tahu dan bisa terapkan. Ini baru skala nasional. Bagaimana dengan skala dunia atau global? Sama, yang kemudian mereka mulai. Contoh global misalnya. Pada waktu masa tahun berapa ya? 1961 ya, contoh nih ya, 1961 sampai dengan 2023 ada yang namanya, kalau pada waktu dulu kolera El Nino. Di sini terkait dengan yang lain. L-nya sama, El Tor dan El Nino, skala dunia. Tetapi sebelum El Nino dia ada pandemi namanya COVID dan Corona. Nah, itu bisa kita selidiki lagi apa kaitan dengan kolera yang kemudian terkait dengan berbagai macam kehidupan manusia kalau Anda peka. Nah, itulah selisihnya. Nah, dari situ Anda bisa pakai algoritma ini. Kalau dipandu oleh WHO tingkat dunia, yang artinya organisasi, maka Anda harus pakai tingkat algoritma pria. Yang kemudian kalau masa seperti sampai tingkat-tingkat pertemuan ASEAN dan sebagainya, Anda bisa pergunakan. Karena ingat ya, kolonial masuk perjalanan barat ke timur adalah perjalanan pria dengan menuju pada pelaminan wanita dan anak-anak generasinya. Itu sebabnya nggak bisa lari. Dan ini adalah algoritma yang terkait dengan waktu. Saya udah bilang, saya belajar diajari oleh waktu dan saya akan membalikan. Nah, tetapi Anda tidak perlu tahu ini karena Anda tidak punya ilmu keaslian. Kalaupun Anda mencuri dan mencoba cari tahu tanggal berapa sesuai data, ya kan, kemudian korek data, ini lagi percuma karena Anda tidak akan pernah bisa menghentikan. Saya aja nggak mau menghentikan. Kenapa? Karena itu memang upah dari menantang alam, ya udah jalannya aja. Harus terjadi kecelakaan karena ada bencana alam siklusnya. Ingat, jangan terpaku Anda mengatur alam dengan sistem begini. Jumlah kalian itu lebih besar sekarang daripada waktu itu. Jadi dan alam dia menghajar kalian itu bisa berbeda bermacam-macam cara. Salah satunya adalah perubahan iklim di El Nino yang kemudian terkait dengan kolera, COVID, corona. Terjadi switching yang dulu ternyata penyakit duluan, kemudian terkait dengan pangan juga, terkait dengan tindakan kalian berkemunafikan dia, itu sebenarnya pengolahan. Lalu bagaimana melihat perpolitikan? Nah, sama dengan skalanya diperkecil. Lalu bagaimana kalau kita melihat diri kita sendiri? Wah, misalnya 0,41 ya kan, ditambah dari kandungan 1 tahun gitu kan, di dalam kandungan, kemudian dikalikan 300, kemudian dibagi 12. Ya kan, begitu keluar tahunnya kan Anda ada tahu. Nah, begitu Anda tahu, itu bisa dikalikan dengan apa? Karena saya adalah penduduk Indonesia, maka saya akan lihat dari hitungan algoritma. Kenapa begitu? Karena saya menggunakan apa yang terjadi masyarakatnya, saya menggunakan algoritma, dan kemudian sayanya juga kemudian saya skalakan. Itu perlu teknik-teknik. Lalu bagaimana kalau saya membaca kalian dan mengasah ini untuk melihat kalian dari dekat? Ingat, ilmu Kakang Ari-Ari itu sebabnya kalian tidak akan menemui ketepatan karena memang ada selisih. Lalu fungsinya seperti apa? Karena saya sudah bisa melihat algoritma seperti ini kan, sudah terbiasa. Oke, itu adalah sebuah pemahaman daripada algoritma bawaan dari saintis dan perkembangan dalam masa-masa dunia kita sebut tekno. Itu sebabnya kalian dipandu untuk melakukan tindakan yang seperti ini, yaitu udah pilihan dan udah jadi keputusan yang mau bilang apa. Saya juga nggak bisa bilang apa-apa. Yang jelas pelajaran itu akan saya ambil untuk membuat buku kapokan, salah satunya untuk saya tinggalkan kepada calon sepasang yang berikutnya, anak manusia dan anak yang dipandu,
yang terpandu juga mendengarkan dengan dengaran yang dia bisa akan menyelesaikan. Karena ini akan berbicara di sini tuh udah parah banget, karena jumlah kalian udah banyak, waktu kalian sedikit, kemudian ditopang jumlah segala macam, itu terjadi pembengkakan dan sebagainya. Climate change kalau mau diukur baru kita bisa tahu apa yang terjadi, dan terkait dengan dekomposisi dan sebagainya. Nah, kalian ada di situasi yang, apalagi kalau nanti saya udah jelasin ya, itu sebabnya saya belajar waktu dan bagaimana seperti apa. Nah, berikutnya adalah itu keputusan kalian dan sudah siap menghadapi. Wah, bagaimana soal kesehatan? Lah, emang kesehatan nggak pakai selisih? Terus berjalan dengan alam yang kemudian ini dari penggantian 5 menjadi 7 kan konspirasi propaganda. Kalau ini titik Adam, ini titik saya, lalu ini dirubah-rubah nih, ya kan? Dirubah-rubah, kemudian terjadi perubahan di sini di titik barat, kemudian Asia. Jadi kita tahu semua kan. Oke, nah apakah mereka bersama dengan saya mendukung? Nggak ada yang mendukung saya. Oke, bahkan leluhur saya. Nah, dari situ juga kita bisa belajar untuk mengukur waktu pada sebuah cerita yang kemudian kita pakai algoritma ini. Kebiasaan mereka berbohong itu terpoin-poin, terpin. Nah, kalau Anda memiliki itu, Anda tinggal pegang, dan apapun juga kalau Anda sudah melihat orangnya tipe gitu, Anda tinggal pasangkan, tinggal plak, ketemu. Bahkan Anda bisa tebak, bukan tebak ya, Anda bisa kasih hitungan pasti begini, dan tempel di kepalanya langsung, ya kan? Karena dia tidak bisa memungkiri, apalagi kita tahu entah dia di bagian pemerintah, entah dia di bagian masyarakat, entah dia di double propaganda agama. Ingat, politik dan masyarakat itu adalah aturan tingkat pertama, namanya konspirasi, yang kemudian di bawah beban kepercayaan dan aliran kepercayaan sampai tingkat agama, yang kemudian menjadi double, ya kan, itu propaganda yang kemudian dikembangkan menjadi variasi propagandi yang kemudian beranak cucu menjadi dewa dan dewi, yang kemudian bermateri sendiri, ya kan, baik Katolik maupun penutupnya dari dewi dan dewa, terkait dengan atas ditutup dengan kesendirian, bawah ditutup juga dengan kesendirian, karena terkait dengan sejarah atas dan sejarah bawah, penutupnya di total kesendirian. Kan konyol gitu. Anda tidak tahu tentang hidup, bahkan bumi saja tidak pernah sendiri dengan algoritma yang Anda tahu. Oke, dari situ Anda bisa mengerti. Contohnya misalnya, saya ingin mencari tahu tentang bagaimana Jesus, Anda tinggal urutkan aja dari kisah pertama. Tapi ada 4 Injil ya. 4 Injil itu terkait dengan 2 atas, 2 bawah. Yang kemudian mengapa atas yang pertama itu tentang biru, merah, kemudian bawah tentang ini sampai ke material, kemudian itu diterjemahkan, dilihat bagaimana poinnya, pasang algoritmanya, kemudian akan mendapati kisah misalnya di 5 roti dan 2 ikan. Ini terkait waktu juga, yang kemudian menciptakan mukjizat yang mustahil. Jesus itu adalah orang yang mengajar kehidupan. Itu sebabnya Anda mendapati di ujungnya itu dia banyak mengajarkan kehidupan menjelang ujung. Tetapi awal-awalnya Anda akan menemui keanehan. Seakan-akan dia masih kecil, masih bocah, tapi begitu masuk semakin dewasa, dia semakin matang dan mati, dibunuh oleh kaum munafik, ya kalian. Yang kemudian Anda akan mendapati cerita-cerita bersama dengan muridnya. Dia enggak punya murid sembarangan. Lalu siapa yang 12 itu? Nah, 12. Ya kan? Nah, itu sebabnya Anda akan mendapati mengapa 12? Xmas, Christmas. We wish you a Merry Christmas. Ya kan? Yang kemudian ada banyak kisah Anda akan dapati, yang kemudian teralgoritma. Anda akan mengerti tentang sebuah pengetahuan yang lebih dalam lagi. Nah, inilah yang disebut dengan engkau kuasai baik buruk. Engkau tahu penuntunmu adalah kehidupan, maka engkau akan ada di dalam pola kehidupan. Dari awal sudah diceritakan, ada baik dan buruk, tetapi ada kehidupan. Di titik akhir,
diulangi kembali dalam skala yang lebih besar, akhir zaman, tentang buku kehidupan. Dan kalau Anda skalakan pakai itu, skalanya adalah skala kolonial, kepriaan, bagaimana menempuh, berjalan dalam titik kespiritualan, spirit to spiritual namanya. Walaupun tidak kaya, karena kekayaan itu akan berbeda definisinya. Tetapi jika Anda melawan anak yang seperti ini, seperti saya, Anda akan benar-benar malu, ya kan? Soal kaya, dia bilang, lah lu kaya punya siapa? Orang ini punya bumi gua. Wah, langsung debat tentang kesembuhan dan sebagainya. Lah, lu kesembuhan dari mana? Orang itu tanda dari bumi gua. Wah, tentang keselamatan. Lu selamat dari mana? Yang lebih dari sempurna udah nolak lu. Anda mau ngomong aja, mampus malunya seanjing-anjing. Kenapa? Karena dia punya ketepatan, sedangkan Anda punya kepalsuan. Lalu apa yang Anda dapatkan? Wah, yang penting kaya, yang penting nikmat. Iya. Nah, karena kata iya itu diizinkan. Oh ya sudah. Nah, baru kita belajar tentang penguraian. Nah, penguraian saya pun akan membagi, besok saya akan belajar dari mayat yang masih utuh, kemudian mengalami pembusukan. Kita tahu ada rasa bau, ada bau yang tercium, sampai di tahap tertentu sudah jadi tengkorak, dia udah nggak bau lagi. Tetapi tahapan itu bicara tentang atas, karena bau itu tercium, artinya ada material yang terkait dengan udara dan sebagainya. Itu bisa diambil pelajaran dan dekomposisinya menjadi satuan daripada organisme. Dan ini semua dilakukan dibantu oleh anak-anak Ibu Pertiwi dalam bentuk yang lain yang lebih kecil, yang tidak munafik, yang menjalankan tugasnya dan takluk kepada alam, yang kemudian membantu pada penyebaran yang lainnya, yaitu skala, layer, dan lapisan-lapisan tentang kehidupan yang Anda coba-coba untuk cari tahu, untuk mencari dan menangani dampak yang kalian miliki. Itu sebabnya semakin maju, semakin kalian bertekno, yang akan arahnya adalah ini. Apalagi anak-anak tidak tahu kalau ada selisih begini, ya kan? Ya tahu juga sih, tahu kalau bayar, karena ini diberitahu secara diam-diam. Kalau ada duitnya kan bisa disekalain. S1 tahunya dah sampai di mana, S2 tapi dibalik narasi, dibalik konten. Anda tidak punya uang, maka Anda harus jadi korban, dikerjain sama yang sudah bayar, apalagi sekolah di luar negeri. Itu sebabnya balik ke sini, yang pertama kali dikerjain dalam usaha mereka adalah Anda yang miskin dan Anda yang bodoh. Setelah itu Anda dikerjain sampai mati. Makanya saya bilang, kalau kita belah ini adalah masa Freemason. Dan ini masa yang nggak tahu diri, yang kemudian menggunakan keduanya dalam sistem digital. Orang mati dikerjain di sini. Nah, dari situ kalau Anda mau cari, misalnya seperti saya bilang, kemana si merah berpalang arit gitu misalnya, Anda tahu transmigrasi sebagai titik yang kemudian pengusaha yang mengusahakan alam, yang kemudian jual terkait dengan ketum, ya kan, yang kemudian properti bisa dicari, ya kan. Lalu siapa saja, apalagi kita punya tahun, punya sejarah, punya data yang siapa yang terlibat. Nah, kebetulan mereka sudah memunculkan ciri utama dari mereka. Itu sebabnya tinggal punya keterangan jelas dan alur cerita, dan mereka punya ciri. Itu sebabnya seperti saya baca 2023-2024 Gomorrah yang terjadi. Mengapa Gomorrah yang terjadi? Artis muncul, daftar jadi caleg, dan lu nggak tahu DPR itu apa. Lu main masuk aja, bagus. Mengapa? Karena DNA lu yang nuntun, jadi gue bisa lihat lu siapa. Nah, kebetulan mereka yang masuk adalah NKRI harga mati yang terpaut dengan 4G. Begitu saya hitung 4G, 4 kali 20, 80. Kurangin 80 tahun yang lalu, ya kan? Tapi enggak 80 tahun yang lalu juga. Kenapa? Karena 4G dia berbarengan. Jadi yang paling tua masih menjabat. Jadi jangan dihitung 3, 2 dan 3. Makanya 3G. Berarti generasi mundur ya. Anda akan jatuh di tahun 1960-an. Lah, Anda mau cari, dia udah mengurai. Uraiannya itu.
Jadi kalau lu mau cari organisasi nggak ada, turunannya elo. Lalu belum lagi dari kisah ini kita tahu 1961 ada kolera, kemudian pengulangan dari LAI 1952, kejadiannya 1960, 65 ya kan. Tinggal garis lurus, tinggal patok. Anda akan tahu nih sejarah mananya. Gerakan mana aja. Ingat, satu politik, dua bela agama. Mau lari kemana kalian? Tinggal ditarik. Oh, data transmigrasi itu sebabnya setelah kasus itu nggak lama kemudian transmigrasi. Siapa yang ngajarin? Apa pemimpin pada waktu? Tidak. Masukan dari mana? Dari partai. Yang kemudian dari situ mulai terbaca sambil Bapak Pembangunan almarhum mengerem-ngerem sambil melihat apa. Tetapi karena dia berkembang di balik kedalaman sampai deep web, ya saya sengaja kasih tahu ini karena pasti deep web akan mengejar ini. Nggak masalah, gue diem ya. Saya punya kemampuan sampai bayangan pun bisa saya baca. Itu sebabnya saya sengaja kasih clickbait. Lu yang ambil duluan. Jebol data BSI, gue tahu maksud lu apa. Oke, kenapa? Karena gue bisa lihat ini dan narasinya juga udah keluar. Jadi gue santai aja. Yang panik lu pada, karena lu seperti dikejar rasa bersalah dan lu tahu hukumannya seperti apa. Bukan hukuman dari orang yang lu takutin, tapi hukuman gandanya. Udah dari pelanggaran lu, ditambah lagi dampak yang lu kasih, itu menantang alam. Yang membuat lu mati dan mampus. Harus di titik yang sangat-sangat buruk. Dan lu terakhir adalah X ketiganya adalah dengan penolakan yang terorganisir bersama dengan dunia. Dunia lagi pusing nih, Amerika aja nggak bayar utang. Itu baru titik, karena yang terdekat Amerika 270, kita 78. Lalu Eropa cacak buricak. Lu nggak dengar berita-berita semua. Lalu Anda aman. Anda akan kaget melihat. Itu sebabnya jangan macam-macam tinggal di bumi itu. Di bumi punya algoritma yang simpel. Lalu saya ada di balik algoritma ini. Dan Anda menghantam saya dengan algoritma Anda yang lain. Lu siapa? Oke? Dari situ kita udah tahu, udah paham, dan engkau bisa mengambil keputusan yang baik dan benar dari sana kalau mau. Kalau enggak, ya terusin aja. Gak masalah, toh saya juga nanti nggak ada. Dan dari kalian juga yang akan harus membangkitkan orang yang seperti saya nggak masalah. Tapi dengan begini saya bisa mempercepat. Kenapa? Karena ini adalah algoritma yang kalian ambil, kalian dengar, kalian rubah. Itu partikel alami di dalam otakmu, langsung baca. Ini anaknya, ini kodenya dijalanin. Makanya saya bisa bilang, saya bagi 3, 9, nggak nyampe 9 lagi. 9, 19, 29. Karena 29 saya udah nggak ada mungkin. Lalu apa yang terjadi? Ya hitung aja kalian. 2-3 generasi ini udah. Nah, ketika kalian mencoba untuk menampik, itu adalah namanya menaklukkan. Nah, ketika kalian menaklukkan, diizinkan menaklukkan di bumi. Kalian munafik di bumi itu diizinkan. Di otak lu nentang gua, lu nggak setuju sama gua, diizinkan. Tapi ada tapinya. Apa itu? Lu goblok. Di skala dunia, lu dibuang, mayat lu doang balik. Sama kan? Nah, itulah tujuannya saya membagikan. Jadi apa saya takut untuk membagikan? Enggak, semakin saya membagikan pada kalian, semakin kejadian kalian. Karena yang bermasalah kalian, bukan saya. Jadi ya terusin aja sampai saya nggak bisa ditekan pun. Kalian nggak bisa karena kalian tuh tukang copy paste. Kalau nggak dikasih ajaran begini, kalian kalau tidak ada orang yang memberi arahan, kalian akan ruin, akan kacau mengambil keputusan dan pasti salah. Mengapa begitu? Karena kan selama saya belum ada gitu, belum muncul jadi Angon, kalian udah banyak salah dan nggak tahu. Sekarang lebih parah lagi. Itulah nasibnya. Saya bocah Angon dalam pendidikan yang mengangon, dalam kemuliaan sang pemilik waktu,
keterangan, kejelasan, dan kebeningan daripada algoritma keagungan dan keindahan bagaimana kita hidup yang diberikan kesempatan. Itu sebabnya ketika saya keluar dari kemunafikan, saya pegang teguh ini karena saya tahu tujuan dan apa yang akan saya capai dan apa yang harus saya lakukan. Masih bersama dengan saya, Jero Wijero.